Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohyani, pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta, Prodi S1 Keperawatan. Saya adalah pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Mata kuliah ini memiliki SKS sebanyak 4 SKS yang terdiri dari 3 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini menjelaskan cara mengelola sekelompok perawat dalam menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan pada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat rawat inap di rumah sakit, mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer di unit perawatan. Proses pembelajaran ini secara onset didapat pada semester genap. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan praktikum. Pada teknik pembelajaran diskusi, saya membagi menjadi 2 kelompok-kelompok kecil dan memberikan penugasan, kemudian membuat PowerPoint dan makalah dan dipresentasikan di kelas. Dan untuk praktikum di ruang laboratorium dengan cara simulasi dan role play sebagai perawat. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang dijelaskan pada awal kuliah. Adapun penilaian saya terhadap mahasiswa adalah penilaian perilaku 10%, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mampu membedakan berbagai teori kepemimpinan, peran, fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit rawat inap sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Ketiga, mahasiswa mampu menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Yang keempat, mahasiswa mampu merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat inap. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan kegiatan manajer ruangan rawat pada fungsi pengarahan. Yang keenam, mahasiswa mampu memainkan peran dalam proses conference dan serah terima sesuai dengan konsep manajemen. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dalam pelayanan keperawatan seperti patient safety, discharge planning, dan kepuasan pasien. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan menyelesaikan konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat inap. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kita akan kuliah untuk mata kuliah manajemen keperawatan. Dan sebelum kita memulai kuliah, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Selesai. Ya, sesuai dengan RPS yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu, bahwa kita akan kuliah tentang manajemen keperawatan hari ini. Dan pertemuan pertama kita bahas tentang apa sih manajemen keperawatan. Ada yang tahu kira-kira, boleh angkat tangan, apa sih manajemen keperawatan yang kalian pahami? Boleh.
Bu, apakah ada persyaratan atau kriteria untuk menjadi Oke, manajemen keperawatan? itu nanti pas bertanya ya, nggak apa-apa ya. Itu nanti saya jawab waktu seksi pertanyaan. Manajemen keperawatan ada yang tahu kira-kira? Boleh? Menurut teman-teman apa sih manajemen keperawatan? Ada? Boleh, yuk silakan. Nggak apa-apa, kan belajar. Bisa salah, bisa benar. Kira-kira manajemen keperawatan apa? Yuk, belum baca? Belum baca? Apa manajemen? Kira-kira apa ya? Manajemen keperawatan. Ya, Fajar, kira-kira apa? Di rumah sakit perlu gak ada seorang manajer keperawatan yang mengatur perawat? Menurut teman-teman gimana? Perlu. Nah, kurang lebih seperti itu manajemen. Dia yang mengelola, ya, mengelola perawat di rumah sakit, ya. Nah, apa sih pelayanan keperawatan? Kita sama-sama tahu ya, bahwa dikatakan pelayanan keperawatan merupakan bagian integral ya, yang tak terpisahkan dari pelayanan di kesehatan rumah sakit ya. Jadi nggak bisa keperawatan itu sendiri atau di rumah sakit tanpa perawat. Menurut teman-teman, menurut Anda semua, bisa gak rumah sakit tanpa perawat? Tidak ya. Jadi makanya menjadi pelayanan yang integral. Kemudian dikatakan perawat itu bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan yang optimal, dan pelayanan keperawatan itu dilakukan di rumah sakit 24 jam. Ya, betul gak perawat itu 24 jam ada di rumah sakit? Oke, kalau dokter dia periksa pasien, misalnya di ruangan itu pasien 5, dia periksa 5 menit lah, 10 menit, set, pindah lagi ke pasien berikutnya, lalu dia pindah lagi ke ruangan atau dia pindah lagi ke rumah sakit lain. Ya, tapi kalau perawat 24 jam. Betul? Ya, pertanyaan Ibu, apakah kita satu orang sendiri yang dinas 24 jam? Tidak. Makanya ada shift, ya nggak? Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift sore, ya. Jadi perawat itu berkesinambungan, ya, melakukan tugasnya dan dipimpin oleh pimpinan keperawatan. Itu kita belajar tentang manajemen keperawatan, ya. Nah, manajer keperawatan yang baik akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi, ya. Jadi kalau seorang manajer keperawatan nggak bisa memanage atau mengelola keperawatan yang ada di rumah sakit itu, bayangkan kira-kira jalan nggak keperawatannya? Enggak. Ya udah, kalaupun dia kerja rutinitas. Gue datang ke rumah sakit, ya udah gue kerja, ngerjain aja apa yang bisa gue kerjain, habis itu pulang gue sebulan terima gaji. Hanya seperti itu. Tapi kalau seorang manajer keperawatan memang paham bagaimana pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan mutu yang tinggi, ya. Kemudian dikatakan juga manajer keperawatan di semua tingkat organisasi itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama top manager. Top manager itu dia levelnya direktur keperawatan kalau rumah sakitnya tipe A. Karena rumah sakit itu ada klasifikasinya. Ada yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Ya, Ibu sudah pernah kasih tahu ya semester sebelumnya. Kalau tipe A itu kayak RSCM, kayak Fatmawati. Ya, kalau RSUD Pasar Minggu yang dekat dengan kita itu tipe B, Bogor, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada tipenya. Nah, kalau dia di top manager itu di direktur keperawatan. Tapi nggak semuanya juga. Rumah sakit tipe A direktur keperawatan, tidak semuanya. Hanya kadang levelnya kepala bidang, kabid, ya. Jadi tergantung organisasinya. Jarang sekali rumah sakit negeri direktur keperawatan, ya. Kalaupun ada di swasta, misalnya kayak Siloam Group, itu level top manager keperawatan dia selevel dengan direktur lainnya. Dengan direktur medis, dengan direktur umum, itu top manager, ya. Jadi bisa direktur keperawatan, bisa kabid keperawatan. Itu yang top manager. Yang kedua middle. Kalau middle itu dia level divisi, gitu ya. Atau kalau kabid dia di top, baru middle-nya kepala seksi.
Ya, kepala seksi, misalnya kepala seksi asuhan keperawatan, kepala seksi SDM gitu ya. Baru yang ketiga law manager. Law manager itu yang level di kepala-kepala ruang. Rumah sakit banyak ruangannya, kemudian ada kepala ruangnya. Itu seorang perawat yang akan mengatur ruangan itu, yang akan mengelola ruangan itu. Itu level daripada manajer keperawatan ya. Ada top manager, ada middle, ada low. Apa? Boleh diulangin levelnya? Top manager, middle manager, lower manager. Oke, udah paham ya? Yang top manager itu yang mana, yang middle yang mana, yang low yang bagaimana. Nah, apa sih manajer keperawatan itu, manajemen keperawatan itu ya? Di sini dikatakan proses kegiatan perawat yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ingat kalau belajar lihat keywordnya, lihat kata kuncinya. Itu yang merah kata kuncinya. Jadi ada kegiatan, ada sekelompok orang, ada tujuan. Sekelompok orangnya siapa? Pasti perawat, ya enggak? Kemudian tujuannya setiap organisasi, rumah sakit, ruangan punya tujuan terhadap ruangannya. Itulah pengertian daripada manajemen keperawatan ya. Nah, dikatakan juga oleh Munijaya, dikatakan ilmu ya dan seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien ya, kemudian efektif, rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu pengertian tentang manajemen keperawatan menurut Munijaya. Ya, jadi ada ilmu di sana, ada seni di sana ya untuk mengatur ya. Berarti ada sekelompok orang kan mengatur tadi ya, sekelompok orang ada kegiatan dan sekelompok orang itu pasti perawat untuk mencapai tujuan ya. Untuk efisiensinya apa? Bagaimana memanfaatkan sumber dayanya. Untuk efektifnya apa? Memilih alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian baru rasionalnya dalam mengambil keputusan. Itu pengertian manajemen keperawatan ya menurut Munijaya. Kalau Gillies mengatakan suatu tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh pengelola keperawatan. Itu Ibu tadi udah bilang dari awal ya. Apa sih manajemen keperawatan yang mengelola gitu ya? Yang mengelola keperawatan di suatu unit rawat inap gitu ya. Nah, Gillies mengatakan itu suatu tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh pengelola keperawatan untuk merencanakan, mengorganisasikan ya, menggerakkan serta mengawasi sumber-sumber yang ada. Ya, ini fungsi manajemen sebenarnya ya. Mulai bagaimana planning, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan ya, dan kemudian mengendalikan atau mengevaluasi. Itu menurut Gillies ya. Apa yang dikendalikan, apa yang dievaluasi, apa yang direncanakan, apa yang diorganisasikan pasti mulai dari SDM-nya, sumber daya manusianya, orangnya. Dikelola dengan baik, direncanakan dengan baik, diorganisasikan dengan baik, kemudian dilakukan evaluasi ya, biasanya lebih kepada evaluasi kinerja ya, sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan yang efektif baik pasien, keluarga dan masyarakat. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Ada? Enggak? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut tentang menurut undang-undang keperawatan apa itu perawat ya, supaya kita sadar nih sebagai perawat ya. Apa sih keperawatan? Di sini dikatakan kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam keadaan sakit maupun sehat. Ya, berarti di masyarakat kita juga berguna. Betul gak? Ini yang dikatakan tentang keperawatan. Ya, lihat di situ kalimat pertamanya. Kegiatan pemberian asuhan keperawatan. Pertanyaan Ibu, kalau kita perawat tapi kita tidak melakukan asuhan keperawatan, bisa gak disebut perawat? Gak bisa. Kok ragu? Bisa gak disebut perawat? Gak bisa, ya enggak? Jadi ingat, kalau nanti Anda sudah lulus ya, menjadi nurse, tidak melakukan asuhan keperawatan, maka Anda bukan seorang perawat. Ya,
Ya, lalu di sini dikatakan perawat seorang yang telah lulus. Nah, itu tadi yang Ibu bilang ya. Yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jenis keperawatan hanya 2 di Indonesia saat ini. Mungkin sebentar lagi yang vokasi akan hilang. Makanya Anda sekolah S1 dan tidak bisa hanya sampai S1, sampai harus profesi nurse. Ya, kalau nanti lulus ya, karena ini banyak kan dari SMA SMK kan, kalau hanya sampai S1 Anda nggak bisa jadi perawat ya, karena vokasional itu D3, kecuali Anda ya teman-teman semua berangkat kuliah S1 dari D3, maka bisa jadi perawat. STR-nya hanya di vokasi. Perawat itu hanya 2, vokasi dan nurse atau nurse spesialis. Ya, nurse spesialis, spesialis medical bedah, spesialis maternitas, ya, spesialis komunitas, ya. Nah, kemudian kalian apa? Perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Ya, itu dalam Undang-Undang Keperawatan, ya, nomor 38 2014. Walaupun sekarang kita sudah ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, dan keperawatan masuk di dalamnya. Ya, di sini dikatakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu, kiat, ya, keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Ya, jadi kembali lagi ada ilmu di sana, ada kiat di sana. Makanya Anda semua kuliah. Ya, perawat sekarang sudah banyak profesornya. Ya, punya disiplin ilmu sendiri keperawatan. Ya, spesialisnya juga udah banyak. Ya, spesialis medical bedah, spesialis onkologinya, spesialis untuk maternitasnya, spesialis komunitas, spesialis anak udah banyak. Ya, seperti itu. Nah, fokus keperawatan adalah respon pasien terhadap pengobatan lingkungan. Ingat nih, fokus kita asuhan keperawatan itu respon pasien terhadap lingkungannya. Contoh, pasien demam karena tifus. Kita sama-sama tahu ya, belajar tifus itu masalah pencernaan yang diganggu. Respon dari masalah kondisi penyakit tifus itu pasien demam. Nah, demam itu kita angkatlah menjadi asuhan keperawatan untuk hipertermi. Nah, hipertermi itulah yang kita tangankan. Atau pasien dengan gastritis, ya, gastritis ya, infeksi pada gaster, pada lambung, kemudian dia nyeri ulu hati, ya, nyerinya itu yang kita lakukan asuhan keperawatan, ya, respon daripada nyeri itulah yang kita lakukan asuhan keperawatan. Oke, itu terkait tentang keperawatan ya. Nah, nih ingat sama. Jadi dikatakan jelas dari Undang-Undang Keperawatan ya. Praktek keperawatan itu diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Ingat, kalau Anda menjadi perawat, Anda prakteknya bukan praktek asuhan keperawatan, itu bukan perawat. Ya, ingat, bukan hanya ngobatin. Kadang mantri-mantri ya, perawat-perawat di daerah salah. Taunya cuman kasih obat. Asuhan keperawatannya nggak dilakukan. Contoh kayak perawatan luka itu jelas banget tuh ilmu keperawatan. Bagaimana kita merawat luka? Ya, itu jelas praktek keperawatan. Ya, kalaupun kita buka praktek keperawatan, ya lakukan asuhan keperawatan. Jangan hanya periksa pakai stetoskop kasih obat, nggak itu. Gitu ya. Misalnya dia datang demam, ya ada edukasi bagaimana mengatasi demamnya, walaupun mungkin ditambah obat antipiretik menurunkan suhunya, seperti itu ya. Nah, asuhan keperawatan jelas rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian pasien. Makanya perawat nggak boleh manjain pasien, harus bagaimana pasien dari awal dan keluarga terlibat dalam asuhannya sehingga akan lebih cepat sembuh. Pasien akan mandiri. Contoh, ketika dia DM, dia dapat insulin, dari awal sudah diedukasi oleh perawat, diajarkan oleh perawat bagaimana cara menyuntik insulin di rumah.
karena itu dia akan konsumsi lama insulin itu. Jadi si pasien tidak bergantung. Bayangkan kalau pasien itu bergantung sama perawat, cuma nyuntik insulin sedikit doang, dia datang ke puskesmas, dia datang ke poliklinik, berapa biaya yang harus dia habiskan. Ya, jadi dimandirikan. Itu teman-teman sampai di sini ada pertanyaan? Enggak apa-apa, dipahami gak yang ibu ajarkan? Paham ya? Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut. Apa sih tugas wewenang ya pada perawat? Pertama pasti pemberi asuhan keperawatan, itu udah pasti. Karena tadi definisi tentang keperawatan apa ya. Kemudian penyuluhan dan konselor ya kepada kliennya, kepada pasiennya, pengelola pelayanan ya. Kemudian penelitian, keperawatan, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Ya, contoh pelimpahan wewenang jelas dari dokter. Ya, pasien diberikan obat injeksi, ya, atau diberikan terapi cairan, maka kita memasang infus untuk terapi cairan. Ya, seperti itu. Makanya kita belajar ya bagaimana cara memasang infus dan seterusnya. Ya, jadi tugas secara mandiri juga kita lakukan untuk melakukan asuhannya, dan pelaksanaan tugas harus bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Itu tugas wewenang. Baik, demikian materi ibu. Sebelum ibu akhiri ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, yang belakang ada pertanyaan? Oke, tapi silakan yang depan. Yuk. Ibu, aku izin bertanya. Bu, apakah ada persyaratan atau kriteria untuk menjadi manajemen keperawatan? Oke, baik. Kriteria untuk menjadi manajer keperawatan ya itu pasti ada ya. Di setiap rumah sakit dia ada pedomannya ya tentang kualifikasi. Ya, kualifikasi yang menjadi pimpinan keperawatan siapa ya, baik itu top ataupun middle ataupun yang tadi low. Persyaratan kepala ruang ada, persyaratan kepala divisi, kepala seksi ada, itu yang middle tadi. Persyaratan menjadi top manager itu ada ya. Tapi setiap rumah sakit berbeda-beda. Contoh, kepala ruang persyaratannya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Misalnya seperti itu ya. Kemudian punya sertifikat leadership, sertifikat manajemen kepala ruang ya. Punya sertifikat service excellent gitu ya. Kemudian berpendidikan nurse ya. Kepala seksi demikian, misalnya pengalaman kerja lebih dari 5 tahun, sudah punya pengalaman menjadi kepala ruang selama 2 tahun. Tadi punya sertifikat leadership dan yang lainnya. Ya, sampai ke kepala bidang juga begitu. Ya, pasti ada kriterianya. Dan setiap rumah sakit itu berbeda-beda kriterianya. Untuk menjadi kepala ruang, menjadi kepala seksi, menjadi yang top manager tadi, menjadi manajer keperawatan atau kepala bidang ya. Yang pasti pendidikannya harus nurse. Ya, jadi Anda sudah tepat ya, habis ini sekolah harus lagi ambil profesi nurse ya, punya pengalaman kerja dulu minimal 2 tahun, kemudian diangkat menjadi manajer keperawatan. Apakah yang low manager, apakah yang middle, atau yang di topnya, di direktur keperawatan atau kepala bidang keperawatan. Cukup jelas? Ya, baik. Kalau cukup jelas, kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjut di minggu depan untuk materi kita yang berikutnya tentang fungsi manajemen ya, dan bagaimana tipe-tipe kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan seorang manajer keperawatan. Demikian saya akhiri. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.